Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada bagian kedua pada chapter ketujuh kali ini cerita bakalan berpindah ke kelasnya Horikita ya. Kelasnya dari 3A. Ya, setelah Ryuen selesai dengan rencananya untuk menjebak Ayano Koji di ujian minoritas, sementara itu hal serupa juga terjadi di kelas 3A yang dipimpin oleh si Horikita. Ya, kelas 3A sedang berhadapan dengan kelas 3D. Meskipun kelasnya Ichinose, kelas 3D punya keunggulan karena jumlah siswanya lebih banyak daripada kelasnya si Horikita. Kelas 3A tetap punya peluang untuk bisa menang. Dan hasil akhirnya tergantung bagaimana poin hukuman diberikan dalam pertarungan kelompok, di mana kedua belah pihak bisa saja menang dengan skema tersebut. Ya, seharusnya ini menjadi pertarungan yang seimbang, atau setidaknya seperti itulah kelihatannya. Tapi saat suasana semakin tegang, wali kelas 3A yaitu Chabashira Sensei memberikan pengumuman yang membuat semuanya jadi lebih berat. Ada kabar buruk. Dari 5 siswa yang kalian pilih, 3 diantaranya dikenakan poin hukuman. Di babak kedua ada Wang Meiyu, di babak ketiga ada Teruhiko Yukimura, dan di babak kelima ada Rokusuke Koenji. Masing-masing dikurangi 25 poin, sementara itu 2 dari 5 peserta minoritas juga dikenakan hukuman. Yaitu babak kedua ada Ryuji Kanzaki, dan babak ketiga ada Hitomi Sube, keduanya dikurangi 10 poin. Jelas Chabashira Sensei. 3 orang kena hukuman 25 poin, gimana bisa? Ucap Horikita. Ya, sulit untuk bangkit dari kondisi seperti itu. Pengurangan 25 poin bahkan bisa menyamakan nilai siswa terbaik dengan siswa kelas D. Artinya keunggulan mereka lenyap begitu saja. Berarti mereka harusnya bayar poin pribadi buat nutup semua penalti itu, tanya Horikita. Maaf, kami belum tahu persis seberapa banyak mereka bayar. Yang kami tahu hanya 3 peserta dari kalian jadi target hukuman, balas Chabashira Sensei. Ya, kalau 10 orang dihukum dengan 25 poin penalti, totalnya jadi 250 poin. Dikurangi 100 poin gratis, masih butuh 150 poin lagi, atau setara 7,5 juta poin pribadi untuk digunakan pada pembelian poin penalti tersebut. Sulit membayangkan mereka menghabiskan jumlah yang sebesar itu. Nah, di tengah kekacauan tersebut lalu muncul pikiran berikutnya. Hei Hirata, maaf aku harus ngomong kayak gini, tapi ini kayak ada yang membocorkan daftar peserta kita ya, ucap Sudo kepada Hirata. Ya, Sudo yang berusaha berpikir jernih nggak bisa menahan dirinya buat menyimpulkan seperti itu. Aku nggak bisa menyangkal kemungkinan itu, tapi cuma beberapa orang yang tahu siapa 5 peserta itu. Selain kelima peserta itu sendiri, dan Horikita itu saja, balas Hirata. Ya, untuk memilih peserta minoritas, Horikita menyerahkan keputusannya kepada si Hirata karena dia terlalu gugup untuk memutuskan sendiri. Tapi Hirata sendiri nggak bisa ambil keputusan. Jadi dia minta bantuan beberapa orang untuk berdiskusi. Daftarnya dijaga ketat, semua orang dilarang membocorkannya. Berarti salah satu dari mereka yang ngebocorin, ucap Sudo. Nggak, aku cuman nggak bisa bayangin ada yang sampai melakukan hal seperti itu, balas Hirata. Lihat saja peserta kita yang kena target mereka. Pikir saja, siapa sih yang bakalan ngasih hukuman ke Koenji? Bahkan kalau dia ikutan, dia nggak bakalan ngelakuin secara serius. Dan musuh pun tahu itu, tegas Sudo. Ya, di tengah pembicaraan tersebut, Sudo mulai menyadari kemungkinan lain. Jangan-jangan Koenji, kamu yang menyebarkan daftar pesertanya dari awal, ucap Sudo kepada Koenji. Namun Koenji tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap pernyataan tersebut. Tapi Hirata langsung membantahnya. Bukan itu, Koenji-kun satu-satunya orang yang bahkan gak aku ajak berdiskusi dari awal. Aku cuman bilang ke dia kalau dia mungkin saja akan terpilih, ucap si Hirata. Kalau dari awal Koenji dikeluarkan dari daftar dalam diskusi, pihak lawan pasti akan senang. Tapi Hirata menganggap penting untuk menilai semua orang dengan cermat, dari Ike sampai Koenji, sebelum Hirata memilihnya. Ya, akhirnya Hirata menyimpulkan kalau memilih Koenji bisa jadi langkah yang tak terduga untuk mengejutkan lawan. Meskipun Koenji jarang mengikuti instruksi, namun dari hasil ujian tertulis sebelumnya, dia cukup serius dalam hal itu. Ya, pertarungan minoritas ini hanyalah perpanjangan dari pertarungan utama, jadi para peserta nggak perlu melakukan banyak hal tambahan. Jadi meskipun dibiarkan begitu saja, Koenji tetap bisa meraih nilai yang cukup tinggi.
Tapi tetap saja Koenji jadi target penalti poin, dan itu benar-benar tidak terduga. Lalu kenapa? Gimana pun kita memikirkannya, ini tuh terasa seperti sangat aneh banget, ucap Sudo. Menurutku sih nggak ada informasi yang bocor. Lagian, yang kena hukuman kan nggak semuanya. Dua orang sisanya aman. Kalau mereka dapat daftarnya, harusnya bisa ngenain kelima-limanya dong. Gak ada alasan buat nyisain dua, ucap Kushida kepada Sudo, yang mulai meragukan dugaannya sendiri. Iya juga sih, masuk akal, balas Sudo. Jadi mungkin Ichino-san bisa menebak ketiga orang itu melalui deduksinya. Hebat juga kalau begitu, sambung Shinohara. Lagi pula membiarkan hukuman 25 poin itu langkah yang sangat berani. Banyak siswa, terutama siswa yang dengerin bisikan Shinohara tersebut, terkejut dengan taktik yang kelihatannya mustahil itu. Kecuali ada satu orang. Aku rasa bukan itu yang sebenarnya terjadi, ucap Karuizawa secara tiba-tiba. Ya, seperti berbicara ke dirinya sendiri, Karuizawa tiba-tiba bersuara. Apa maksudmu, Kei-chan? Tanya Sato yang sedikit bingung lalu bertanya. Aku nggak yakin kalau Ichino-san adalah orang yang benar-benar bisa membaca kita, ucap Karuizawa. Di mana Karuizawa mulai menarik napasnya, bahkan sampai sekarang dia masih sulit untuk menyebutkan nama itu. Dia juga tidak bisa menghilangkan bayangannya pada pagi itu, saat Karuizawa dan Ichinose berjalan berdampingan dan tersenyum begitu bahagia. Tapi disitulah dia sampai pada sebuah kesimpulan. Jangan-jangan Ayano Koji-kun, ucap Karuizawa. Ya, mantan teman sekelas mereka. Nah, mendengar nama itu disebutkan, Ike langsung melompat dan berteriak marah. Hah, kenapa harus dia? Dia sekarang kan di kelas 3C. Gak ada hubungannya sama kita, tanya Ike. Buat kelas C, kita juga musuh kan? Ucap Karuizawa dengan nada suara yang datar, hampir tanpa emosi, saat dia menatap Ike kembali. Tatapannya membuat Ike sedikit gemetar. Tapi itu, ucap Ike. Ya, bagi Hirata yang selama ini merasa penuh ketidakpastian, dugaan Karuizawa seperti memecahkan semuanya. Itu mungkin saja. Dia 2 tahun bersama kita, jadi dia tahu kondisi kita. Dia bisa menebak siapa yang bakalan kita pilih, lebih baik daripada siapapun. Dia juga tahu kalau diam-diam Koenji juga serius soal ujian. Jadi bukan gak mungkin dia bisa memprediksi ini, ucap Hirata. Kalau begitu Ayano Koji parah banget, ucap Ike. Kita belum bisa yakin entah ini kebocoran informasi atau Ayano Koji-kun yang kasih tahu ke mereka. Ini semua masih dugaan. Kita cuma bisa bertarung dengan kondisi yang kita punyai saat ini, balas si Hirata. Ya, perasaan putus asa mulai menyebar bahkan sebelum ujian dimulai. Tapi mereka semua harus tetap melewatinya. Semua, maaf, aku gak bisa ngelakuin apa-apa, ucap Horikita. Ya, Horikita berbicara dengan suara yang penuh penyesalan, lalu tenggelam di dalam kesedihan. Kalau saja dia bisa melakukan sedikit lebih baik, mungkin hasilnya akan berbeda. Kita belum kalah, sekacau apapun keadaannya, selama kita masih bisa bertarung, selalu ada harapan, balas Hirata. Ya, Hirata berusaha sebisa mungkin untuk terdengar tenang, karena tahu bahwa moral adalah segalanya. Jika terus dibiarkan, skor akhir mereka akan semakin memburuk. Dan tak lama kemudian, Capisra Sensei resmi mengumumkan dimulainya ujian khusus. Nah, singkat cerita, ujian khusus yang dimulai pada sore hari telah berakhir. Dan sekarang POV akan berada pada kelas 3D. Ya, hasilnya tidak akan diumumkan keesokan harinya atau hari lainnya, melainkan akan diumumkan pada hari yang sama. Banyak siswa di kelas tampak gembira dan tak sabar menantikan hasilnya. Di mana Ichinose mengamati seluruh kelas dengan seksama, membuat penilaian menyeluruh berdasarkan ekspresi semua orang dan faktor-faktor lainnya. Merasakan penuh harapan tentang hasilnya, mereka tidak yakin tentang pertarungan kelompok. Tetapi poin penalti yang diberikan dalam pertarungan minoritas telah bekerja lebih baik dari yang mereka harapkan. Prediksi awalnya tentang tingkat kemenangan 50% mungkin meningkat menjadi sekitar 70% pada sekarang ini. Tentu saja, dia tidak bisa bersantai sampai saat dia melihat hasilnya. Mungkin saja kelas Horikita meskipun kalah 25 poin, masih bisa mendapatkan skor yang cukup tinggi secara berturut-turut atau mencapai hasil yang lebih baik dari yang diharapkan dalam seluruh pertarungan kelas. Jadi ada antisipasi bercampur kegelisahan. Tetapi saat Hoshinomiya melangkahkan kakinya ke dalam kelas,
semua ketegangan itu akhirnya lenyap seketika. Kekuatan terbesar Hoshinomiya, yang mungkin juga disebut kelemahannya, sudah terlihat jelas saat ini. Sebelum mengumumkan hasilnya, ekspresinya tampak sangat rileks. Tampak seperti dia tidak bisa menahan senyumnya. Siapapun bisa tahu siapa yang menang. Maaf membuat Anda menunggu. Hasil ujian khusus sudah ada di sini dan saya akan segera mengumumkannya, ucap Hoshinomiya Sensei. Wow, kerja bagus, ucap Shibata yang melompat dengan tangan terangkat dan lengan tertekuk karena kegirangan. Hei, sebenarnya aku belum mengatakan apapun, ucap Hoshinomiya. Itu sangat jelas, kita berhasil, ucap Shibata yang menari-nari di meja belajarnya, di mana Hoshinomiya tidak dapat menyembunyikan senyumannya. Akhir-akhir ini Shibata-kun memang selalu ceria ya, atau mungkin dia terlalu ceria. Sepertinya kepribadiannya berubah, ucap Kobashi dan juga Lizuka yang duduk di depan Shibata, di mana mereka berbisik satu sama lain sambil memperhatikan Shibata. Tahu-tahu dia baru saja ditolak kan? Dia tidak menghancurkan dirinya sendiri, tapi mungkin jika dia tidak bersikap ceria, dia tidak akan bisa memahaminya, ucap Kobashi. Tepat sekali, dia bukan hanya Shibata-kun. Tapi hei, kurasa memang begitulah caranya, lanjut Lizuka. Aku tidak menyangka akan ada pengakuan di depan umum atau semacamnya. Konami-chan juga sudah berubah. Tidak, tunggu dulu, ngomong-ngomong apakah dia dan Ayano Koji sudah berpacaran, tanya Kobashi. Aku tidak yakin, tapi mereka berdua akhir-akhir ini sering datang ke sekolah bersama. Jadi mungkin mereka begitu, jelas Lizuka. Tapi tetap saja, maksudku ya Ayano Koji-kun memang tampan. Tapi untuk bisa memikat hati Honami, pasti ada cerita di baliknya, ucap Kobashi. Di mana Lizuka yang melirik ke arah Ichinose dan mengangguk kagum. Kalau kamu menatapnya terlalu jelas, orang-orang akan menyadarinya. Para laki-laki agak sensitif dengan semua ini. Lebih baik jangan membuat keributan, lanjut Kobashi. Tapi aku sangat penasaran terutama tentang situasi Karuizawa-san. Kita jelas tidak bisa bertanya bukan? Ucap Lizuka. Tidak mungkin, itu akan sangat tidak sopan, balas Kobashi. Baiklah semuanya, mari kita lihat hasilnya bersama-sama, ucap Hoshinomiya Sensei yang tiba-tiba saja mencoba untuk menenangkan keadaan kelas, di mana Hoshinomiya berdaham dan dengan lembut menarik perhatian para siswa yang sedang mengobrol. Lalu dia mengoperasikan tablet dan menampilkan hasil ujian di layar lebar. Kelas A versus kelas D, pertempuran keseluruhan. Kelas A dengan 2.633 poin, sedangkan kelas D dengan nilai 2.712 poin. Pertempuran minoritas, putaran pertama. Kelas A diwakili oleh Sudo dengan nilai poin 66, sedangkan kelas D diwakili oleh Himeno Yuki dengan poin sebesar 69. Putaran kedua, kelas A diwakili oleh Wang Miyu dengan nilai 82 poin, terkena penalti minus 25 poin. Kelas D diwakili oleh Kanzaki Ryuji dengan nilai poin 75 poin, namun terkena penalti minus 10 poin. Putaran ketiga, kelas A diwakili oleh Yukimura dengan nilai poin 84 poin, namun terkena penalti sebanyak minus 25 poin. Kelas D diwakili oleh Sube Hitomi dengan nilai poin 77 dan terkena penalti minus 10 poin. Putaran keempat, kelas A Mori Nini dengan nilai poin 69 poin, sedangkan kelas D diwakili oleh Kobashi Yume dengan nilai poin 68. Putaran kelima, kelas A diwakili oleh Koenji dengan nilai poin 72 dan terkena penalti minus 25 poin. Kelas D diwakili oleh Bopu Ryota dengan nilai poin 71. Kelas B versus kelas C, pertempuran keseluruhan. Kelas B mendapatkan nilai poin 2.327 poin, sedangkan kelas C dengan poin 2.880 poin. Di pertempuran minoritas, putaran pertama, kelas B diwakili oleh Ishizaki Daichi dengan nilai poin 40. Sedangkan kelas C diwakili oleh Ayano Koji Kiyotaka dengan nilai poin 100, namun terkena penalti minus 100 poin. Putaran kedua, kelas B diwakili oleh Yabu Nanami dengan nilai poin 47. Kelas C diwakili oleh Shimazaki Ike dengan nilai poin 81. Putaran ketiga, kelas B diwakili oleh Ibuki Miu dengan nilai poin 43. Sedangkan kelas C diwakili oleh Fukuyama Shinobu dengan nilai poin 79.
Putaran keempat, kelas B diwakili oleh Kondo Ryu dengan nilai poin 47. Sedangkan kelas C diwakili oleh Sanada dengan nilai poin 83. Putaran kelima, kelas B diwakili oleh Kinoshita Minori dengan nilai poin 50. Sedangkan kelas C diwakili oleh Samawada Yasumi dengan nilai poin 80. Ya, baik Horikita maupun Ichinose, pemimpin kelas masing-masing memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertarungan minoritas karena takut menerima poin penalti, di mana strategi kelas A adalah mencampurkan pencetak skor teratas dengan pencetak skor tingkat menengah, menempatkan Sudo dan Koenji sebagai kejutan. Di sisi lain, kelas D sebagian besar memilih siswa kelas menengah ke atas. Meskipun dilihat dari hasil saja, kelas yang berada di peringkat atas akhirnya kalah. Kemenangan kelas D sama sekali tidak luar biasa. Mungkin hanya sedikit yang merasa itu adalah kemenangan muda. Itu menakutkan, tapi aku sangat senang kita bisa membeli poin penalti itu, ucap Amikura dengan gembira, dan Ichinose mengangguk pelan. Selain 3 orang yang benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran minoritas, Ichinose juga menargetkan Hirata Yosuke dan juga Kushida Kikyo dengan masing-masing minus 25 poin penalti. Secara keseluruhan, ia menggunakan 1,25 juta poin pribadi untuk membeli lebih banyak poin. Meski jumlahnya tidak sedikit, membaginya di antara 40 teman sekelasnya berarti setiap orang hanya menyumbang 31.250 poin pribadi. Jadi bebannya tidak begitu besar. Jika mereka menang, poin kelas akan bertambah setiap bulannya dan akan menghasilkan 10.000 poin pribadi untuk setiap siswa. Jadi mereka akan mendapatkan kembali dalam 4 bulan dan ditambah sejumlah keuntungan lainnya. Selamat, kamu berhasil meraih kemenangan gemilang melawan kelas A. Kamu benar-benar harus menang, ucap Hoshinomiya Sensei kepada Ichinose. Ya, meskipun banyak yang sudah menduga hasil ini, kelas tetap bersorak-sorai begitu hasilnya resmi diumumkan. Bagus sekali, Honami-chan, kita menang, ucap gadis-gadis di sekelilingnya yang juga ikut bersorak gembira mendengar perkataan Hoshinomiya Sensei. Sepertinya aku akhirnya bisa sedikit bersantai, ucap Hoshinomiya. Ya, Ichinose menepuk bahu Shiranami yang ada di sebelahnya yang tampak sangat gembira. Di mana melihat wajah gembira semua orang, wali kelas mereka Hoshinomiya mengangguk senang. Ya, sebagai gurumu aku sangat puas dengan hasil ini. Tentu saja masih ada kesenjangan antara kita dan yang teratas. Jadi jangan sampai menyerah. Teruslah bekerja keras, oke? Sambung Hoshinomiya kembali. Ngomong-ngomong, Ayano Koji-kun kalah dalam pertandingannya, tapi dia mendapatkan nilai sempurna yaitu 100 poin dalam ujian. Apa itu bercanda? Ucap Kobashi. Ada banyak pertanyaan yang sangat sulit, bukan? Beberapa bahkan tidak bisa aku pahami sama sekali, sambung Kobashi. Di mana kelas menjadi riuh karena kejutan, sementara Kobashi dan Irizuka saling bertukar pandang. Jadi, begitulah adanya. Pikiran itu muncul di benak mereka. Pria tampan yang selama ini menyembunyikan kemampuannya. Jadi begitulah, Kobashi-san, ucap Rizuka. Begitulah Rizuka-san, jadi Honami tahu tentang itu dan itulah alasannya, sambung Kobashi. Mereka saling berpegangan tangan, mata mereka berbinar, mengangguk sambil berspekulasi bersama, di mana Ichinose tidak menyadari obrolan mereka. Ya, Ichinose malah mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Ayano Koji. Mendapatkan nilai sempurna itu luar biasa, meskipun sayang sekali kamu menjadi sasaran poin penalti dari kelas Ryuen, tetapi kelasmu tetap menang, itu luar biasa. Berkat kamu, kelas kami juga berhasil menang, seperti yang diharapkan. Koenji-kun berpartisipasi dan Horikita tidak. Terima kasih banyak. Tepat setelah Ichinose mengirimkannya, ponselnya menunjukkan pesan itu telah terbaca. Dia mendapatkan balasannya. Itu karena kamu Ichinose punya keberanian untuk percaya padaku dan mengikuti saranku. Itulah sebabnya kamu menang. Ya, membaca jawaban yang begitu rendah hati, Ichinose tidak bisa berhenti tersenyum. Secara teknis mereka masih berada di dalam kelas, jadi Ichinose tidak melanjutkan percakapan tersebut, di mana Ichinose langsung menutup ponselnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari lanjutan volume pertama pada serialnya Classroom of the Elite pada tahun ketiganya. Yang jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan sedikit informasi tambahan aku dapat isi dari volume pertama kali ini dari konten kreator dan juga translator yang bernama Anime Anywhere yang aku terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bantuan Google Translate. Jadi jika ada perbedaan dari tempat biasa kalian baca light novel, ya harap dimaklumi lah gitu.
Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.